Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Yosiana. Saya NPM 191063108181. Saya mahasiswi dari kelas 4B Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir pembelajaran menulis, yaitu observasi tentang mengenal pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks prosedur di SMPN 47 Jakarta Pusat pada kelas 8. Mata kuliah pembelajaran menulis diampuh oleh Ibu Sutri, SPD MPD. Saya melakukan wawancara pada salah satu siswi yang bernama Gusti Sandra Korina. Beliau perwakilan dari salah satu kelas 8 di SMPN 47 Jakarta Pusat. Pada wawancara tersebut, banyak sekali terdapat kendala terhadap siswa-siswi pada kelas 8 di SMP 47 Jakarta, yaitu sulitnya mengenal perbedaan teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana. Kegiatan penelitian ini saya observasi dengan metode wawancara. Latar belakang saya mengobservasi penelitian ini tentang mengenal teks prosedur, yaitu latar belakangnya. Saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum berbasis 2013 yang bertujuan mengarahkan siswa-siswi menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif. Salah satu mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dalam pembelajarannya. Adapun salah satu materi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil adalah teks prosedur. Teks prosedur yaitu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan sesuatu agar dengan mudah dan benar dalam mengerjakannya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan harus yang mengikuti prosedur agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan tanpa hambatan yang akan membuat kegiatan tersebut menjadi salah maupun gagal. Di sini, di makalah ini, saya membuat rumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu teks prosedur, yang kedua apa saja yang termasuk struktur teks prosedur, yang ketiga bagaimana unsur kebahasaan teks prosedur, yang keempat perbedaan teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana. Tujuannya yang pertama untuk memberitahu seseorang tentang pentingnya teks prosedur teks di dalam kehidupan. Yang kedua untuk memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu berdasarkan teks prosedur. Yang ketiga untuk menginformasikan perbedaan antara teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Yang keempat untuk menambah wawasan pembaca mengenai teks prosedur. Yang kelima, agar pembaca semakin mudah dalam melakukan sesuatu. Teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan secara teratur yang bisa membuat kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat bahkan sampai gagal. Struktur teks prosedur yaitu 1. Berisi tujuan dari penulis suatu teks prosedur yang dibuat yang berupa hasil akhir yang akan dicapai dari pembuatan teks prosedur tersebut, sehingga pembaca semakin tertarik dan semakin mengerti dengan membaca teks prosedur tersebut. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah adalah cara atau jalan yang harus ditempuh
yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dilakukannya kegiatan berdasarkan teks tersebut. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Selanjutnya ada keterangan waktu. Keterangan waktu adalah keterangan yang menunjukkan kapan suatu fenomena tersebut di dalam suatu kalimat ataupun teks. Teks prosedur juga terdapat unsur kebahasaan. Yang pertama, kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya atau yang mengandung perintah. Berarti kalimat yang mengandung perintah. Contohnya, kenali si petugas, pahami kesalahan Anda, pastikan tuduhan pelanggarannya. Yang kedua adalah kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca. Contohnya, memahami kesalahannya. Yang sederhananya saya membuat pengendara memahami kesalahannya, pengendara menolak atau menerima tuduhannya, pengendara memastikan tuduhan pelanggarannya. Yang ketiga, kalimat integratif. Kalimat interogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contoh, apakah Anda mengenal petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan? Di sini ada partisipan manusia. Partisipan manusia adalah semua manusia yang ikut serta dalam suatu kegiatan. Contoh, jika pengendara melakukan pelanggaran tentu pihak yang wajib menilangnya. Yang kedua ada verba. Verba dibagi ada dua, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Apa itu verba material? Verba yang mengacu pada tindakan fisik, seperti melakukan, memukul, dan menilang. Selanjutnya, verba tingkah laku. Apa itu verba tingkah laku? Verba tingkah laku adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan pada ungkapan verba, bukan sikap mental yang ditampak seperti menerima dan menolak. Dan ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah sesuatu yang mengacu pada urutan waktu. Contoh, di teks prosedur ada langkah-langkah. Pertama gunakan gunting, dan kedua, di sini saya memberikan contoh. Pertama, gunakan jas lab. Kedua, lakukan percobaan. Ketiga, simpulkan hasil percobaan. Alasan suatu teks prosedur dikatakan kompleks adalah suatu teks prosedur dapat dikatakan kompleks apabila teks tersebut terdiri atas banyak langkah yang kemudian berjenjang pada sublangkah setiap langkahnya, serta memenuhi struktur teks prosedur sehingga mudah dipahami oleh setiap orang atau pembacanya. Perbedaan antara teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana adalah suatu teks yang dijalankan untuk melakukan suatu kegiatan hanya dengan sedikit tahapan yang urutannya bisa diubah-ubah atau tahapannya tidak tersedia. Sedangkan teks prosedur kompleks adalah suatu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berjenjang pada sublangkah dan urutan langkah-langkahnya teratur dan tidak dapat diubah-ubah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sekian presentasi saya tentang mengenal teks prosedur. Kesimpulannya adalah teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh dalam melakukan sesuatu kegiatan agar kegiatan tersebut tidak terhambat ataupun sampai gagal. Suatu teks prosedur
atas struktur yang teks tersebut bisa dimengerti oleh si pembaca. Adapun struktur yang menyusun suatu teks prosedur yaitu tujuan, langkah-langkah, konjungsi, dan keterangan waktu. Suatu teks prosedur juga memiliki ciri-ciri sehingga dapat dimudahkan atau dikenali. Dari jenis teks lainnya yaitu partisipan manusia, verba material, verba tingkah laku, konjungsi temporal, konjungsi jika, apabila, dan seandainya, kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Teks laporan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya tersusun dari sedikit langkah sehingga kurang bisa dimengerti oleh si pembaca. Sedangkan teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang tersusun dari banyak langkah dan yang susunannya tidak dapat diubah sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Berikut merupakan kendala atau masalah siswa-siswi mereka yang belum dapat memahami perbedaan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Sekian dari saya, Gusti Yosiana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.